Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya untuk belajar hukum ini. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan di masa pandemi COVID-19 ini harus taat kepada protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan jadikan area rumah Anda area steril, sehingga ketika bepergian keluar Anda mandi dulu, ganti baju di luar, baru masuk ke dalam menggunakan baju yang bersih. Saya kira itu tips tambahan dari saya ya. Semoga kita semua sehat walafiat. Oke, kita akan membahas materi kuliah hari ini, yaitu masalah apa itu beda surat berharga dengan surat yang mempunyai harga. Nah, ini ya. Jadi ada dua surat ya dalam hukum keperdataan, atau spesifiknya dalam hukum dagang atau hukum bisnis ya. Sorry. Pertama itu disebut dengan surat berharga ya. Yang kedua disebut dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga itu dalam bahasa Belandanya disebut dengan Waarderpapier, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut negotiable ya. Sedangkan surat yang mempunyai harga yang kedua disebut dalam bahasa Belandanya papier van waarde, atau dalam bahasa Inggrisnya letter of value ya, adik ya. Jadi kedua surat ini, surat yang mempunyai harga dengan surat yang berharga, itu mempunyai perbedaan yang signifikan sebenarnya. Kalau surat berharga itu sebagaimana diatur dalam pasal 100 sampai 177 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu tentang wesel. Sedangkan tentang cek diatur dalam pasal 178 sampai 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi surat berharga itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu, atau Wetboek van Koophandel itu adalah surat yang dibuat atau diadakan atau ditulis oleh seseorang sebagai pemenuhan suatu prestasi gitu ya, dengan pembayaran sejumlah uang. Jadi surat berharga itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang, misalnya A menulis sebuah surat atau selembar surat yang tujuannya untuk memenuhi prestasi dalam bentuk sejumlah uang gitu ya. Jadi dibuatnya sebuah surat
ya, atau selembar surat. Si A menulis di dalam selembar surat ya, atau kertas gitu, isinya menulis sejumlah uang ya, untuk pembayaran sejumlah uang gitu. Misalnya dalam cek itu ditulis ya, untuk pembayaran sejumlah uang gitu ya, gitu. Jadi ada orangnya yang menulis ya, penerbitnya namanya, baru tujuannya diterbitkan surat itu atau ditulis surat itu karena untuk pemenuhan suatu prestasi. Artinya ada yang mau dibayarkan gitulah ya, ada sejumlah uang yang mau dibayarkan, dan ada sejumlah uang yang dituliskan di situ. Nah, iya, kalau di selembar cek itu kan ada disebutkan namanya Badu, ya kan? Dituliskan namanya Badu untuk pembayaran sejumlah uang. Disebutkan jumlah uangnya ya, seperti itu ya. Atau kalau dia tidak kontan disebutkan misalnya tanggal jatuh temponya gitu ya. Nah, kalau cek kontan ya cuman disebutkan jumlah uangnya saja gitu ya, baik dalam angka dan huruf gitu ya. Jadi intinya ada seseorang, si A misalnya, menuliskan di selembar kertas ya, atau selembar surat gitu, suatu jumlah uang dengan angka dan huruf ya, tujuannya untuk pemenuhan prestasi, ada sesuatu yang mau dibayarnya gitu pada seseorang gitu ya. Bisa orang yang mau dibayarkan tuh disebut atau tidak gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan surat berharga, seperti cek atau wesel gitu ya, yang saya sebutkan tadi. Sedangkan surat yang mempunyai harga itu hanya surat yang merupakan identitas diri gitu ya, atau tanda identitas diri seseorang, atau sesuatu benda dia berharga memang gitu, seperti ijazah gitu ya kan, berharga itu, tapi dia nggak bisa diperjualbelikan gitu ya. Ya, hanya suatu surat berharga, surat yang mempunyai harga tapi sebagai tanda atau identitas diri seseorang tentang kepemilikan seseorang gitu. Begitu ya adik-adik ya. Seperti tadi saya sebutkan ijazah, KTP gitu, surat yang mempunyai harga. SIM ya, BPKB gitu, tanda kepemilikan kendaraan bermotor itu yang bendanya yang berharga itu sepeda motornya. Jadi sebenarnya itu BPKB itu mengikuti bendanya gitu, sama seperti surat sertifikat tanah ya,
surat yang mempunyai harga itu gitu. Jadi yang kita jual belikan kan sepeda motor atau tanahnya gitu, lahan yang mau kita jual. Sertifikat itu surat yang mempunyai harga itu mengikuti bendanya gitu. Kalau nggak ada bendanya, ya sertifikat tanah, orang kan nggak mau beli gitu, mau masa cuma beli sertifikat tanah gitu ya. Nah itulah namanya surat yang mempunyai harga. Dia identitas gitu, identitas yang mengikuti bendanya gitu ya. Dia memang surat yang mempunyai harga. Jadi bedanya dengan surat berharga itu, dia bisa sebagai alat bayar gitu. Surat yang berharga itu pengganti uang gitu, pengganti uang atau pengganti alat pembayaran yang sah gitu, seperti cek misalnya gitu. Kalau tadi sertifikat rumah kan tidak bisa sebagai pengganti uang atau sejumlah uang gitu ya, nggak bisa sebagai alat pembayaran yang sah. Dia hanya surat yang mempunyai harga, yang mengikuti bendanya. Kalau bendanya nggak ada, seperti tanah tadi misalnya, orang kan nggak mau beli suratnya gitu. Ya adik-adik ya, itu bedanya yang esensial gitu ya. Sehingga kalau surat berharga tadi, wesel dan cek itu yang terdapat dalam KUHD tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tadi, bisa dipindah tangankan, artinya bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan. Saham juga seperti itu misalnya kan. Nah itu bedanya. Kalau yang KTP, ijazah, surat sertifikat tanah itu nggak bisa diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan itu kan bendanya, tanahnya, sepeda motornya, mobilnya gitu ya adik-adik ya. Sedangkan suratnya mengikuti bendanya. Itu saya kira yang esensial bedanya ya. Ya adik-adik sudah paham saya kira lah itu ya. Makanya surat berharga itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tadi. Kalau wesel itu diatur dari pasal 100 sampai 177 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan cek diatur dari pasal 178 sampai dengan 229 KUHD. Gitu ya adik-adik ya. Ya, bisa dipindah tangankan, maksudnya bisa diperjualbelikan ya. Selain bisa sebagai alat pembayaran sah, surat berharga itu, kedua bisa dipindah tangankan, diperjualbelikan. Gitu ya. Karena ada otorisasinya, ada penjaminnya kira-kira gitu, bank gitu ya, bank sebagai penjaminnya gitu. Sedangkan surat yang mempunyai harga tadi, dia sebagai identitas diri gitu, identitas bendanya gitu. Seperti KTP itu identitas diri seseorang, ijazah identitas prestasi seseorang. Ya dia surat yang mempunyai harga, ada nilainya gitu, tapi tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah gitu ya, tidak bisa diperjualbelikan. Jadi kalaupun sertifikat tanah, yang diperjualbelikan tanahnya gitu adik-adik, jangan lupa, bukan surat sertifikatnya itu gitu ya. Demikian saja saya kira untuk adik-adik sekalian, moga-moga dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.